Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206004 dari Pendidikan Biologi semester 5 kelas C, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak refleks pada pupil pada saat menelan dan pada saat kita digelitiki kakinya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak refleks. Jadi gerak pada umumnya itu terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa tidak disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori, dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Sedangkan gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi, dapat dikatakan gerak refleks ini terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya berkedip, bersin, atau batuk. Nah, pada gerak refleks ini impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi tanpa diolah dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Adapun pengertian dari refleks adalah suatu bentuk respon segera, baik motorik maupun sekretorik, terhadap impuls dari saraf sensorik aferens. Refleks merupakan suatu jalur saraf sederhana di mana stimulus akan disampaikan ke medula spinalis. Nah, dari medula spinalis ini, sinyal akan disampaikan baik ke otak maupun ke saraf efferens sebagai pemegang kendali otot yang terpengaruh oleh stimulus. Dengan demikian, tanpa adanya interferensi dari otak, otot dapat berkontraksi sebagai respon dari stimulus. Tinggalin apa kan?
Oke, baiklah di sini saya akan membahas sedikit mengenai kejadian apa yang terjadi tadi ya. Untuk proses atau praktikum pada pupil mata. Nah, terlihat bahwa pupil mata saya itu mengecil karena perubahan tempat yang terang ke tempat gelap atau sebaliknya. Jadi dapat membesar ketika perubahan dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Pada mata orang yang tidak ditutup, pupilnya kelihatan membesar walau cahaya tidak berubah. Sedangkan pada saat yang tutup dibuka, terlihat bahwa pupil matanya mengecil. Pupil mata yang terkena cahaya senter secara tiba-tiba akan mengecil dibanding pupil mata yang tidak terkena cahaya senter. Mata yang terkena cahaya secara tiba-tiba akan mengecil secara cepat dan iris mendekat secara cepat. Sedangkan mata yang tidak terkena cahaya secara tiba-tiba, pupil mata akan mengecil secara lambat dan iris mendekat secara lambat. Pupil mata dari iris itu tergantung atau semacam otot kecil. Jadi iris mendekati jika cahaya yang masuk terlalu terang dan iris menjauhi jika cahaya yang masuk terlalu redup. Jika mata tidak siap saat terkena cahaya, maka pupil mengecil atau meredup secara langsung. Kalau siap, maka pupil akan mengecil atau meredup secara perlahan. Nah, pada refleks telapak tangan, hasil pengamatan yang didapatkan yaitu ketika ada yang melemparkan sesuatu, itu tangan saya kan langsung menarik ya. Nah, itu disebabkan karena adanya neuron motorik yang secara langsung akan memberikan refleks terhadap benda yang dilempar itu. Selain itu juga terdapat terminalis serabut saraf somatosensorik berupa reseptor berkapsul yang dapat menerima rangsang raba dan merupakan refleks monosinaps. Untuk selanjutnya itu ada refleks telapak kaki ya. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah ketika digelitik, orang coba seketika merasa geli. Hal ini disebabkan karena adanya sensasi tidak terduga yang ketika digelitik secara tiba-tiba akan mengakibatkan geli dan bahkan ketawa. Saya ketawa tadi ya. Padahal ini tidak menyebabkan refleks karena adanya cerebellum yang akan memonitor gerakan. Selain itu juga disebabkan pada telapak kaki terdapat reseptor berupa alat Merkel yang pada ujungnya terdapat terminal saraf somatosensorik yang menyerupai cagak yang menopang sel epidermis dan refleks telapak kaki ini merupakan refleks polysinaps. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada refleks bersin ya. Hasil yang didapatkan pada pengamatan ini adalah semuanya bergerak. Pada mata menutup, bahu terangkat, dan tangan menutup mulut. Hal ini disebabkan karena adanya partikel pengganggu di dalam hidung yang kemudian ujung-ujung saraf dalam hidung merangsang untuk bersin agar dapat menyingkirkan partikel-partikel itu. Pada saat bersin, menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena saraf sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan yang secara otomatis mata terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Untuk proses menelan, pada bolus kering yang tidak dapat ditelan dapat dilihat bahwa pada proses menelan susah dan terasa kering pada tenggorokan. Ya, ini terjadi ketika saya menelan ludah. Kemudian ketika saya sudah meminum air, maka proses menelan itu akan semakin mudah gitu dari yang pertama tadi. Nah, untuk refleks patella, hal ini disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke chorda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Nah, kan tadi kan di video itu terlihat jelas ya bahwa patella saya itu ketika lutut saya ditekuk itu seperti menonjol keluar. Nah, ini akibat dari aktivitas tersebut.